Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاص القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita lanjutkan kajian kita Maqasidus Shaum dalam rangka mempersiapkan bulan suci Ramadan. Insya Allah akan datang sekitar 1 bulan 1 minggu, sekitar segituan. Jadi 5 pekan lagi Insya Allah. Terasa sudah dekat. Yang harapannya ini karena momennya barengan, pesta demokrasi. Jadi ada beberapa amanah yang oleh beberapa teman-teman perlu ditunaikan, ini akhirnya mungkin jadi agak kepecah gitu interaksinya. Nah, ini salah satu upaya nih, supaya kita tetap bisa semangat dalam menyambut bulan Ramadan dan juga bisa tetap siap siaga supaya tidak terlalu terdistract lah sama event-event yang dekat-dekat ini. Oke, baik, kita kirim Fatihah dulu gitu. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli baitil kiram. Wa khususan ila al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam wa sairi a'immatil muslimin ajma'in rahimahumullah ta'ala lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bid-dharain amin. Qala al-musannifu al-faslul khamis, pasal yang kelima. Iltimasi Lailatul Qadri. Pasal yang membahas tentang upaya mencari malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Jadi pasal ini fokus membahas tentang Lailatul Qadar. Apa makna Al-Qadar itu? Nah, kalau yang sering kita dengar di terjemah-terjemah itu malam kemuliaan, terjemah depak atau terjemah buku-buku agama Islam di sekolah-sekolah itu malam kemuliaan atau malam yang mulia. Tapi apakah betul itu? Nah, ini akan kita bahas. Qala al-musannifu rahimahullah, Lailatun syarifatun. Jadi di sini langsung disebut Lailatun syarifatun, malam yang mulia. Kalau di nuskhoh yang lain, di manuskrip yang lain, ya terutama di PDF ini, Lailatul Qadri, Lailatun syarifah. Jadi lebih masuk akal secara jumlah mufidah kalau di nahwu itu. Jadi kalimat utuhnya itu jadi masuk akal. Lailatul Qadar itu adalah Lailatun Syarifah, malam yang mulia. Malam yang mulia. Faddalallahu ala alafi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Yang mana
kadar kemuliaannya itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakan atau mengunggulkan di atas 1.000 bulan apa-apa malam-malam yang selain malam Lailatul Qadar. Jadi cuma di malam Lailatul Qadar yang nilainya, nilai kemuliaannya itu sampai di atas. Jadi bukan pas, tapi di atas. Di atas, karena ala itu kan artinya kan atas. Di atas alfi syahrin, 1.000 bulan. 1.000 bulan itu berarti berapa tahun? Jadi 12. Sekitar 83 tahun. Jadi Masya Allah. Ini juga kalau beberapa hikmahnya yang pernah dan juga sering disampaikan di mimbar-mimbar ketika tarawih itu salah satu rahmatnya Allah untuk mengimbangi usianya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang relatif lebih pendek dibanding umat-umat terdahulu. Jadi dikasih booster kalau istilahnya itu bonusan. Kitabnya gitu. Halaman 15. Ya, jadi tadi malam Lailatul Qadar itu malam yang Allah unggulkan sampai di atas 1.000 bulan dibanding dengan malam-malam selain malam Lailatul Qadar. Wasumiyat Lailatul Qadri dan dinamai atau disebut Lailatul Qadar itu kenapa? Ini ada dua alasan. Halaman 16, Pak. Imma li syarafi. Imma li syarafi qadriha. Imma kalau di bahasa Arab itu bisa jadi. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi disebabkan karena kemuliaan kadarnya. Jadi qadar itu sebetulnya kan artinya kadar. Masuk ke bahasa Indonesia diserap jadi kata kadar itu dari qadar. Jadi li syarafi qadriha, malam yang mulia kadarnya. Wa uluwi manzilatiha, dan tinggi kedudukannya. Itu ya alasan pertama. Nah, alasan pertama ini yang cocok sama terjemahan yang sering beredar, malam kemuliaan. Ini sesuai dengan tafsir yang pertama ini, yaitu isyarafi qadriha wa uluwi manzilatiha. Mulia kadarnya dan tinggi kedudukan. Wa imma, dan bisa juga tafsir yang kedua, li'anna arzaq wal ajal minas sanati ilas sana tuqaddaru fi tilkal laila. Bisa jadi alasan yang kedua itu karena rezeki-rezeki. Jadi rezeki makhluk-makhluk dan ajal dalam 1 tahun sampai 1 tahun berikutnya. Jadi tuqaddar dikadarkan atau ditetapkan di tilkal lailah. Jadi kalau kita sering dengar istilah qada wa qadar, kalau di Indonesia kan cuma satu kata, takdir. Kalau di bahasa Arab kan ada al-qada wal qadar. Al-qadar ini terutama ini. Jadi al-qadar itu bisa artinya kadar, bisa artinya takdir. Sesuatu yang sudah dikadarkan, sudah ditetapkan. Nah, disebut malam Lailatul Qadar, tafsir yang kedua adalah karena pada malam itu rezeki dan juga kematian makhluk-makhluk dalam 1 tahun ke depan itu ditetapkan pada malam itu. Ya, ini tafsiran yang kedua. Jadi kalau menurut tafsiran yang kedua ini berarti arti Lailatul Qadar ini kenapa? Malam malam penetapan, malam takdir atau malam penetapan. Kalau yang tafsir pertama tadi malam kemuliaan. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Wa tanazzalul malaikatu warruhu fi tilkal lailah. Dan turun
malaikat-malaikat dan ar-ruh. Jadi ar-ruh ini eh, kurang lebih arti atau isi dari bab ini kan ada di surat Al-Qadar ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir itu. Jadi pada malam ini itu turun malaikat-malaikat dipimpin oleh ar-ruh. Ar-ruh ini Jibril. Jadi Jibril itu salah satu gelarnya adalah Ruhul Kudus. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu arti yang benarnya itu malaikat Jibril. Jadi kalau orang Kristen punya arti sendiri ya Roh Kudus. Tapi kalau di Islam arti Roh Kudus itu adalah inten malaikat Jibril alaihi salam. Jadi pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril sebagai pemimpinnya ya. Fi tilkal lailah wa yusallimuna 'alal mujtahidin. Ngapain para malaikat ini? Bagaimana di ayat terakhir ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka para malaikat ini memberikan salam kepada al-mujtahidin, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Waqtalafal ulama, jadi ulama ketika menafsirkan ayat tersebut itu berbeda pendapat. Hal yusallimuna alaihim min tilqai, apakah salam itu murni dari mereka? Jadi malaikat yang menyampaikan salam dari mereka sendiri, anfusihim, ya, dari mereka sendiri, au yuballighunahum assalama an rabbihim. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Atau para malaikat ini menyampaikan salam dari Rabb mereka. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan salam. Ini berarti kan lebih luar biasa lagi. Kalau tafsir yang pertama, malaikat memberikan salam, Jibril memberikan salam, Mikail memberikan salam, ya. Tapi kalau yang tafsir yang kedua ternyata salam itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung disampaikan oleh para malaikat. Masya Allah. Jadi ini betul-betul sebuah kemuliaan, salah satu kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Yang mana di bab ini ya, Syekh Izzuddin bin Abi Salam menamanya dengan iltimas. Iltimas itu mencari dengan sungguh-sungguh. Jadi betul-betul golei nganti oleh lah kasaran ini. Iltimas. Ya. Kemudian selanjutnya ya, qala rahimahullah wa inna lailatan ya'ti fiha al-abdu. Ini kalau di naskah yang barusan saya beli ini pakai bak. Kalau yang di PDF ini pakai ya, ini kurang pas ini ya. Betul pakai bak. Al-abdu. Wa inna lailatan ya'ti fiha al-abdu fiha taslimu rabbil alamin alaih. Malam ini itu termasuk malam yang ditunggu-tunggu hamba-hamba. Jadi kalau kita mengaku hamba Allah ya, itu nggak mungkin kalau kita itu tidak menanti-nantikan malam ini. Mengapa? Fiha taslimu rabbil alamin. Di dalamnya ada salam dari Rabb semesta alam. La jadi rotun antakuna khairan min alfi syahrin. Ditambah juga kebaikan ya, di apa dari 1000 bulan. Akuna khairan min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Bi an yaltamisaha al multamisun. Maka tidak heran kalau itu menjadi malam yang dicari-cari oleh orang yang mencari. Jadi memang malam yang sangat-sangat ditunggu oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Wayat lubaha at-talibun. Ini sama gitu. Jadi iltimas sama tolaba yatlubu itu mirip-mirip. Bedanya kalau iltimas itu mencarinya itu lebih giat lagi. Kalau tolab, ya, tolibul ilm, tolabul ilm itu kan mencari ilmu, itu mencarinya gitu, sekedar mencari gitu. Kalau iltimas itu betul-betul mencari dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak heran kalau ini menjadi malam yang dicari-cari
oleh orang yang mencari. Walidzalika iltimasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula, ya, bukan cuma kita-kita, ya, hamba Allah yang biasa-biasa saja ini, yang mencari malam ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga itu juga mencari malam ini. Ma'asahbihi, serta para sahabatnya. Wassalihuna min ba'di, dan juga orang-orang soleh setelah mereka. Jadi betul-betul malam ini adalah malam yang hendaknya kita cari. Kalau kita mengaku hamba-hamba Allah, kalau kita betul-betul menginginkan termasuk golongan orang-orang yang solihun, orang-orang yang soleh, kita harus mengupayakan. Ya, jadi nanti ada ya, ini ada di 10 malam terakhir, tapi kan persiapannya itu pasti jauh-jauh hari. Ya. Ini yang jangan sampai kita lengah, itu kita persiapan dulu malam hari, persiapan dulu jauh-jauh hari. Kalau sekarang berarti sekitar 5 pekan ya, 5 pekan sebelum hari H gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah siap ya, kan kalau ibarat mesin itu sudah panas ya, sudah dipanasi itu sudah panas siap pol. Nah, itu juga gitu. Jadi ketika Rajab kita persiapkan, kemudian Sya'ban itu kita jangan kendor. Nah, kemudian Ramadan itu kita gaspol. Lebih gaspol lagi di 10 malam terakhir. Ini resepnya itu nih. Jadi kalau kita ingin termasuk golongan orang-orang yang solihun, kita wajib atau kita hendaknya mencari Lailatul Qadar dengan apa? Dengan persiapan yang matang dulu. Persiapan yang matang sampai akhirnya pada hari H itu, pada start malam ke-21 kita sudah siap dengan dengan ibadah-ibadah yang lebih ditingkatkan lagi, lebih maksimal. Gitu nih. Kemudian selanjutnya waqala rahimahullah wa hiya fil ashril awakhiri min Ramadan. Kapan Lailatul Qadar ini? Wa hiya fil ashril awakhiri min Ramadan. Ia berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wa hiya ilal autar aqrabu minha ilal asfa. Malam-malam ganjil. Autar itu jamak dari witir. Jadi malam-malam ganjil itu lebih dekat atau lebih diharapkan ya, kedatangannya malam Lailatul Qadar itu dibandingkan malam-malam genap. Ya. Wa dhahiru annaha lailatul hadi wal ishrin. Wa dhahiru annaha lailatul hadi wal ishrin. Dan yang zahir, nah ini di sini ungkapannya Al-Imam Izz ibn Abi Salam untuk menguatkan. Jadi ini sekilas ya. Pendapat-pendapat tentang kapan malam Lailatul Qadar itu banyak. Dan itu beragam. Dan itu kalau misalkan kita jadikan bahan ribut itu bisa. Soalnya bahannya banyak. Dalil yang malam 21 itu ada. Dalil malam 23 ada. Dalil malam 25 ada. Dalil malam 27 ada. 29 ada. Bahkan dalil malam-malam genap itu ada. Nah, gimana kita bisa cari informasi lengkap itu? Itu kita bisa cari di kitab judulnya Syarhus Sadr bi Dzikri Lailatul Qadar. Itu karangan Al-Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi. Anaknya dari Imam Zainuddin Al-Iraqi. Gurunya Imam Ibnu Hajar. Jadi Abu Zur'ah Al-Iraqi ini anaknya yang berarti beliau seangkatan sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab tipis. Nah, alhamdulillah tahun lalu ada pembacaannya sama saya Al-Bautani ya, online itu. Itu 1 malam. Jadi karena ngikut waktu sana itu menjelang sahur itu. Dan sahur itu ada online-nya itu. Ya, di situ lengkap. Jadi akhirnya kita itu sampai di kesimpulan bahwa hakikatnya malamnya itu kapan itu ya hanya Allah yang tahu. Saking masing-masing itu punya dalil. Gitu. Nah, jadi ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Aiz bin Abi Salam ini adalah malam ke-21. Al-Hadi wal Ishrin.
Nah, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Dan ketika melihatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak diam, bilang ke para sahabat, malam ini yang malam ke-21 itu malam Lailatul Qadar. Itu beliau bilang. Nah, jadi itu ma'unsiha. Nah, kemudian Allah takdirkan itu beliau lupa. Nah, jadi pernah Rasulullah SAW itu ingat, kemudian Allah takdirkan beliau lupa. Wa dzakara annahu sajda fi sabihatiha fi ma'in wa tin. Jadi ini sekilas ya sebelum Anda terjemahkan yang ini, jenengan mungkin pernah dengar di ceramah atau di artikel nih. Malam Lailatul Qadar itu tandanya itu malamnya enggak hujan. Pernah dengar itu nggih? Tapi di riwayat ini, wa dzakar annahu sajda fi sabihatiha. Disebutkan pada malam itu annahu ini balik ke Rasulullah SAW, beliau Rasulullah SAW sajadah, sedang bersujud di sabihatiha, ya, tima'in wa tim. Jadi lantai Masjidil Haram, lantai Masjid Nabawi itu dulu itu kan atapnya kan atap pelepah kurma gitu. Jadi pasti bocor. Nggak mungkin nggak bocor. Nah, pasti bocor sampai apa? Sampai di keningnya beliau ini berlumur apa? Ma'in watin. Air dan tanah. Jadi lumpur. Jadi kening mulianya baginda SAW itu sampai berlumuran tanah sama air. Saking nopo. Berarti kan itu hujan deras. Bukan hujan gerimis, kalau hujan gerimis nggak akan sampai segitu. Nah, jadi sampai hujan deras. Dan di situ diprediksikan bahwa itu Lailatul Qadar. Nah, jadi ini bahwa yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu malamnya tidak hujan, yaitu satu pendapat. Tapi ada hadis yang lain yang menyatakan sebaliknya. Nah, ini makanya judulnya kitabnya Imam Abu Zur'ah al-Iraqi tadi, Syarhus Sadr. Kita lapangkan dada. Syarhus Sadr bizikri al-Qadar. Kita lapangkan dada ketika kita melihat hadis-hadis atau riwayat-riwayat tentang Lailatul Qadar. Karena memang banyak riwayatnya, dan itu memang khilaf yang sangat masyhur malamnya itu kapan gitu. Wasoha anal masjidah waqafa lailatal hadi wa isrin. Nah, ini lanjutan yang sebelumnya gitu. Nah, ini keterangan berkaitan dengan riwayat yang tadi bahwa Rasulullah SAW itu sujud sedangkan tanah di Masjid Nabawi ini becek ya, becek tanah dan air itu. Ini riwayat yang lain yang saling melengkapi ini, lengkapnya ini itu malam ke-21. Waru'iyah atarutin. Dan juga nampak sahabat itu bisa melihat bekas tanahnya itu di keningnya Rasulullah SAW. Ala jabhati Rasulullah SAW. Di keningnya Nabi SAW itu kelihatan. Berarti kan itu DCE itu saking nemene, dan juga Rasulullah SAW itu kan kalau sholat itu kan sujudnya lama gitu. Pasti nggak gampang hilang, pasti ngecap itu lama. Jadi sampai pagi itu sampai kelihatan tuh masih ada bekasnya. Nah, dan itu menurut riwayat yang lebih lengkapnya itu pada malam ke-21. Wa'an fihi. Wa'an fihi. Wa'an fihi. Wa'an fihi. Dan juga di hidung beliau. Nah, kan kalau sujud itu kan kening sama hidung. Jadi bekasnya itu nampak oleh para sahabat di kening dan juga di hidung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tarat jahat. Tarat jahat Lailatul Ihda Isrina bi annahu akhobaro annal qamara kana lailatuhu kasyaqi janfatin. Dan juga kenapa? Ini alasan yang selanjutnya. Kenapa kok Al-Imam Ali bin Abi Salam menguatkan pendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di malam ke-21? Alasannya adalah karena pada malam itu
eh, bentuk bulan ya, itu seperti bentuk separuh lingkaran, kurang lebih gitu. Separuh lingkaran. Jadi kayak mangkok gini. Wala yakunul qamaru kasyakli janfatin illa lailatas sabi' walailatal hadi wal ashrin. Nah, bulan ketika nampak seperti itu cuma ada di 2 malam. Yang pertama malam ke-7 dan yang kedua malam ke-21. Nah, ini sudah jelas riwayatnya bahwa malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Jadi nggak mungkin kalau yang malam ke-7. Nah, berarti pilihannya jadi malam ke-21. Itu alasan yang kedua. Famin fadilati hadhihi lailah. Itu eh, tadi sampun nggih. Alasan kenapa kok Imam Is bin Abi Salam itu memilih pendapat malam ke-21. Ini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Faqala rahimahullah, famin fadilati hadhihi lailah, dan di antara keutamaan malam ini anna man qamaha imanan wa ihtisaban, bahwa siapa saja orang yang menghidupkan malam ini, ya, berarti qamaha itu di qiyami Ramadan ya, dengan tahajud atau dengan tarawih gitu ya. Imanan wa ihtisaban, dengan iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni. Ghufira lahu itu kalau penjelasannya Ustaz kemarin pasti diampuni gitu. Karena ini pakai kalimat pasif gitu, ghufira, dan diampuni. Jadi bukan akan diampuni tapi pasti diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Badalilu ala ma dzakarnahu qaulahu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil ya dalilnya tadi itu adalah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Uritu lailatal qadri tsumma ayqadani ba'du ahli panusi Tuhan. Jadi aku pernah melihat malam Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah SAW cerita, aku dulu itu pernah melihat, saya ingat kalau beliau itu pernah melihat malam Lailatul Qadar. Kalau Nabi pasti tahunya. Kalau kita misteri, tapi kalau Nabi pasti tahunya. Karena Nabi kan di surah Al-Hujurat nih. Wama yang tiku anil hawa illa wahyuha. Bahwa Nabi SAW tidak akan keluar dari lisan beliau kecuali wahyu. Jadi Rasulullah SAW itu pasti tahu apa hal-hal yang gaib seperti ini. Nah, kebanyakan gaib itu biasanya Rasul tahu. Tumma ayqadoni ba'du ahli panusi Tuhan. Kemudian tumma ayqadoni ba'du ahli panusi Tuhan. Kemudian aku membangunkan kemudian kemudian sebagian istri-istri beliau, maksudnya di antara istri-istri beliau itu membangunkan beliau. Jadi ini berarti uri itu ini dalam mimpi. Jadi beliau bermimpi bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Jadi rohyu fil manam, melihat dalam mimpi. Tuma ayqadoni ba'du ahli fanusi Tuhan. Ketika dibangunkan oleh istri beliau, beliau langsung lupa. Oh tadi aku bermimpi. Jadi ketika diceritakan lagi ke para sahabat ini, beliau lupa itu malam yang keberapa. Gitu. Nah itu memang juga ya takdirnya Allah, hikmahnya Allah, sehingga kita betul-betul maksimal di 10 malam terakhir. Jadi nggak milih-milih. Nah, kecenderungannya kita kan kalau kita sudah tahu satu, yang lainnya belas lengah. Nah, karena para sahabat buatan kan, para sahabat itu dikasih jaminan surga, jenengan masuk surga kayak Bilal itu.
kelompoknya jenengan itu kedengaran di surga itu kan berarti kan jaminan masuk surga nih. Itu bila yang nggak lantas langsung males-malesan, ya salah berarti begitu. Nah kalau kita kan enggak. Nah itu jadi termasuk hikmahnya itu akhirnya Allah bikin Rasulullah SAW itu lupa sehingga kita nggak tahu pasnya itu kapan. Nah, faltami suha fil asril ghawabir. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Wal ghawabir al bawaqi. Terakhir al baqi. Baqi itu kan penghabisan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau taharrau lailatul qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu an, "Tudzakaru Lailatul Qadri 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah satu ketika ditanyakan tentang malam Lailatul Qadar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yadhkuru hina tala al-qamaru wa huwa mithlu syaqqi janfatin. Nah, ini tadi ini dalil dari yang sebelumnya tadi, syaqqi janfatin, separuh mangkok lah itu, kurang lebih separuh lingkaran. Nah, apakah kamu pernah melihat bulan itu bentuknya separuh lingkaran? Wassoha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dan juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis yang lain, yang mana hadisnya sahih. Annahu qol, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan dengan mengharap pahala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini termasuk juga riwayat yang lain ya. Kalau riwayat yang masyhurnya kan cuma man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Di riwayat yang lain, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Lebih diperkhusus, kapan itu? Pada malam Lailatul Qadar, ketika kita menghidupkan malam itu dengan qiyam Ramadan, dengan tahajud, tarawih, iktikaf, syukur-syukur kalau kuat ya. Nah, itu kita diampuni dosanya yang telah lalu. Wal mustahabbu man ra'aha, dan disunnahkan bagi siapa yang melihatnya, maksudnya melihat malam Lailatul Qadar ini. Nah, ini misalkan kita ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi hamba-hamba Allah yang soleh, pilihannya Allah. Istilah kita wali-walinya Allah ini diizinkan Allah itu untuk tahu. Itu memang ada sebagian wali-wali Allah itu yang istilahnya itu kasyaf nih. Jadi Allah berikan ilham, oh ini malam Lailatul Qadar, firasatnya kuat, diberikan firasat yang kuat, bahwa ini malam Lailatul Qadar. Atau dengan atau ahli ilmu yang dengan meneliti riwayat-riwayat itu kemudian mentarjih atau menguatkan suatu pendapat sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Izzi bin Abi Salam ini, melihat malam Lailatul Qadar. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, disunahkan liman ro'aha an yukthira minas sana'i wa du'a. Barang siapa yang dia itu tahu kalau malam itu malam Lailatul Qadar, maka disunahkan untuk memperbanyak puji-pujian dan doa. Ini puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hamdan katsiran, wa thayyiban mubarakan fi, hamdan katsiran kama amal, seperti itu ya.
dan juga doa. Wa an yakuna aktsaru du'aihi, dan yang paling banyak dan disunahkan doa yang paling banyak diucapkan atau dipanjatkan yaitu adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun, tuhibbul afwa, yang menyukai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jadi di sini Allah wa inna tasara ala sana'i, entah itu. Ini sedikit penjelasan gitu. Kenapa kok di sini Rasulullah SAW memilih kata al-afu, bukan ghafar? Oh enggak, Allahumma firli. Yeah. Jadi penjelasannya ulama, perbedaan antara maaf dan ampunan. Jadi al-afu ini maaf ya. Antara maaf dan ampunan itu, kalau ampunan itu vonis azabnya itu sudah ada. Jadi naudzubillah, misalkan kita tergelincir dalam dosa, nah itu kita sudah dicatat oleh malaikat. Oh, ini azabnya ini sesuai dengan kadar dosanya. Nah, kalau kalau al-ghafar, vonisnya itu sudah ada, ya, itu diampuni, dianulir. Sedangkan kalau al-afu itu vonisnya belum jatuh, itu kita sudah diampuni. Nah, jadi ini termasuk level yang lebih tinggi dari ghafar, dari ampunan, itu adalah permaafan. Jadi seolah-olah malaikat itu belum sempat nyatet dosa, itu sudah Allah ampuni. Itu yang diharapkan pada malam Lailatul Qadar, yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa qala rahimahullah, wa in iqtasara ala sana'i fahuwa afdal. Wa in iqtasara ala sana'i fahuwa afdal. Ruwi anhu alaihi salatu wassalam annahu qala Allah azza wa jalla man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma isailina wa qala Umayyah. Yes. Jadi kurang lebih begini terjemahannya. Jadi wah, ini petasoro, kalau kita ringkaskan, jadi kita memang betul dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak puji-pujian dan doa. Tapi lebih disunahkan lagi kadar yang banyaknya itu justru pujiannya. Ini nangkap ya. Jadi kayak kalau yang kita perbanyak doanya itu seolah-olah kita itu kalau bahasanya di kitab-kitab hikmah gitu, tasawuf itu, kita itu kayak banyak mintanya gitu. Kalau memuji berarti kan kita banyak syukurnya. Sedangkan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kita ditambah nikmat. Jadi Allah itu tahu sebetulnya. Allah itu tahu kita itu butuhnya apa. Tanpa kita itu meminta pun itu Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tahu. Gitu. Nah, jadi di sini Syekh Izzuddin bin Abi Salam ini menambahkan bahwa lebih afdal lagi untuk ikhtisar. Jadi memendekkan doanya ala sana'i dibandingkan pujiannya. Lima ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, karena ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Ini berarti hadis qudsi. Allah berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati, barang siapa dia menyibukkan dengan mengingatku, an mas'alati dibandingkan dengan permintaan-permintaannya. Bandingkan dengan memintaku. Apa itu afdolama isa ilin. Maka aku akan berikan yang lebih
afdol, yang lebih baik dari apa yang diminta orang-orang yang meminta. Faqala Umayyah, "Adzkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimatakal haya. Idza asna 'alaikal mar'u yauman kafahu min ta'arrudihi sana." Adzkuru hajati am qad kafani. Ini syair gue. Kalau syair ini saya belum semahkan nih. Soalnya perlu jauh yang apa? Perlu rasa yang apa? Yang cuma yang belajar nahwu yang benar-benar yang paham. Intinya kurang lebih adzkuru hajati angkod kafani haya uka innasi nabatal haya. Jadi kurang lebih ini kamu tidak malu kan? Kamu itu cuma apa minta-minta tapi malah nggak berzikir, nggak mengingatku. Tidak asna alaikal mar'u yauman. Kalau orang itu memuji engkau ya Allah dalam satu hari, kafahu min ta'arrubihi sana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi mencukupi orang itu min ta'arrubihi. Ta'arrub itu pertentangan, maksudnya masalah di sini. Jadi Allah akan cukupkan, Allah akan selesaikan masalah-masalah orang itu. Ya. Disebutkan apa? Tanah disebutkan ujiannya tadi. Jadi ini guru yang ya. Apa ini itu apa? Mencukupi. Cukup ya. Pada ini. Ditanya, kamu milih ingat atau kamu pilih zikir atau pilih itu kopi, teh atau mana ya? Atau teh ya? Mana ya? Kopi mana teh? Nggak tahu. Ini teh, ini bening soalnya. Ya. Kalau ini kopi. Nah itu anak. Itu kakak. Ya. Bungkus kopi sing di, bungkus teh sing di. Ini kalau mau gula ini gulanya. Itu sendoknya. Itu kopi ya. Al-Qur'an hajati, apakah mengingat hajatmu. mengingat hajatku amqad kafani hayauka innasi nakata hayau tidak asna alaikal mar'u yauman katahu min aqibihi asana. Malumu itu adalah seapa malu gitu. Iya. Kita. Monggo disam di gitu ya. Kesina, ana kesina. Nah, Guru itu malu. Guru mana? guru itu mengingat. Pikir dong. Apakah guru kamu mengingat hajati hajatku ya. Oh, iya. Apakah kamu mengingat hajatku? Buatan ini apakah aku?
Ya, Apakah aku mengingat kebutuhanku atau aku mengingat apa yang telah dicukupkan bagiku. Jadi kalau kasarannya, kalau nuruti keinginan, nuruti hajat itu udah nggak ada habisnya manusia. Yang diingat pasti panjang angan-angan habis ini. Padahal yang sering mereka lupa itu yang sudah dicukupkan Allah itu justru yang lebih penting. Gitu. Hayauka inna shimatakal haya shimaku. Shimataka. Bentar, saya cari dulu. Saat guru hajati angkot kafani. Ataukah yang telah, kot itu kan yang telah. Awakmu iku eling butuhmu tok ae utawa eling sing wis tak paringi. Nah, gitu. Awakmu iku eling butuhmu tok ae apa eling sing wis tak paringi. Ini kan lebih ingat kepada yang sudah dikasih. Ya, saya uka harga diri apa isinmu? Saya malu. Ya, malumu inna tak temene si mataka simatmu simate hayat. Si mataka. Ya, simat itu kan anu apa lagi namanya ciri simat simat. Berarti apa berarti? Karakter. Malumu adalah karakter malu, sifatnya. Oh, sebentar-bentarnya ini. Malumu inna sesungguhnya adalah karakter dari uzkur itu menyebutkan, Pak, bukan mengingat. Gitu, Pak. yang menyebut bisa atau mengingat bisa sama. Nah, ini ternyata ada di Ibnu Katsir ini, apa syair ini. Ini ini yang terjemahannya ya. Ya. Nemu gitu. Nah, Saat guru hajati am qad kafani, apakah aku harus menyebutkan kebutuhanku atau cukup bagiku? Oh, am qad kafani itu cukup bagiku. Gitu. Jadi ini nyambung am qad kafani hayau atau cukup bagiku rasa malumu. Inna matakal haya, sesungguhnya rasa malu merupakan kebiasaanmu. Oh, haya harusnya masuk di sini. Iya, itu memang apa style syair Arab kadang dipisah gitu. Makanya kadang nopo di cetakan-cetakan itu kadang ada titik-titiknya gitu kalau yang ini. Gimana? Kadang itu kan syair Arab Nah. itu. Itu terjemahan. Iya. Apakah aku harus menyebutkan kebutuhanku ataukah cukup bagiku rasa malumu? Sesungguhnya rasa malu merupakan kebiasaanmu. Idza atna alaikal mar'u yauman, jika suatu hari seorang memberikan pujian kepadamu, kafahu min ta'arrubihi karena niscaya engkau akan memberikannya kehidupan. Jadi kan apa
Ada hadis yang apa, Allah malu ketika hambanya meminta berizin. Jadi ini sifatnya Allah itu ya tadi Allah itu tahu sebetulnya apa kebutuhannya hambanya. Jadi tanpa diminta pun itu Allah akan mencukupinya gitu. Nah, makanya di sini disimpulkan lebih disunahkan lagi kita doa. Kita perbanyak doa, nggak masalah. Ya memang itu yang disunahkan gitu di malam Lailatul Qadar. Cuman lebih banyak lagi itu kita memuji Allah. Pikir. Hmm. Ya, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu mungkin atau dulu dulu Udkur hajati ambat kafani. Saya uka inna si mata kafe. Saya uka inna si mata kafe. Jadi di situ apa simat tadi kebiasaan. kebiasaan, adab kebiasaan. Ada kebiasaan. Ini ada di Tidak asna alaikal mar'u yauman. Tidak apabila asna memuji, eh, memuji. memuji ya. Alaika kepadamu almar'u seseorang yauman suatu hari pada hari itu. ya, Pada hari itu. pada hari itu ya. Kafahu minta arudi sana. Kafahu maka cukupkanlah dari Maka ta'arudi niscaya di sini makan niscaya engkau akan memberinya kecukupan. Ini terjemah apa? Terjemah populernya. Kalau ta'arud itu kan artinya pertentangan. Maksudnya ya masalah mungkin. Ta'arud. Tanakut, ta'arud itu kan artinya kafahu itu kan pertentangan. tercukupkan Oke, tercukupkan dari ta'arud. ta'arud kan gitu. Iya, Ta'arud itu permasalahan iya, permasalahan. ya asana Pujian tadi, ya. karena pujian tadi. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ya nanti tak cari sendiri. Iya. Cari sih terus terus puas. Kemudian lagi dia. Ya, Ini berapa ya? oke. Jam 9 Mas. Nah, lanjut. Habis. Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslus sadis, pasal ke-6. Fil i'tikafi wal judi wal qiraatil Qur'ani fi Ramadan. Pasal yang membahas tentang i'tikaf wal jud. Jud itu artinya kedermawanan. Jawad, jud, kedermawanan. Maksudnya memperbanyak sedekah ya. Wa qiraatil Qur'an di Ramadan, di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala antahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Al-'akifin, orang-orang yang beriktikaf. Wa qala ta'ala wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Al-Baqarah ayat 187. Oke, terjemahan. Al-Baqarah 187. Pak. Itu masuk
Jadi, Ngerti iya. iki omah Dan untuk wala tubasyiruhunna, bikin dan janganlah kamu campuri mereka, maksudnya eh, bergaul. mulai mulai dulu. Yang ini wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Oh, aku punya. Ya. Hmm. Wala tubasyiruhunna, dan janganlah kamu mencampuri istri-istrimu wal akifuna fil masajid, sedangkan kamu sedang beriktikaf dalam masjid. Ini diantara dalil-dalil disyariatkannya iktikaf, bahkan dinas dalam ayat ini. Wal i'tikafu ziyaratullahi fi baitin min buyutihi. Iktikaf itu sejatinya adalah mengunjungi Allah. Jadi ziarah bagi yang belum bisa ziarah ke tanah suci, ya semoga kita direzekikan. Ini kita ziarahnya dengan apa? Dengan iktikaf. Jadi sejatinya ini bentuk ziarah kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi baitin, di rumahnya Allah, di antara rumah-rumahnya, min buyutihi. Baitin min buyutihi. Wal inqita'u ilaihi fi. Wal inqita'u. Inqita'u. Terputus. Inqita'u ilaihi fihi. Apa itu? Inqita'u Kota ah. Dari kota apa? ilaihi fihi. Nah gitu. Maka arti singkatnya Mestinya memutuskan dari yang apa namanya di dalamnya. mungkin. Itu memutus dari yang selainnya. Berarti no, memutus dari perkara duniawi gitu. Perkara itu. Wahaqqu mazuri an yukrima zairahu. Dan haknya orang yang diziarahi, maka orang itu biasanya akan memuliakan orang yang menziarahinya. Jadi bertamu ya. Jadi yang tuan rumah itu kan biasanya akan memuliakan tamunya. Gitu. Wakadzalika jaa fil hadits sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang dari hadis yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qol, beliau bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallaha lahu nuzulan fil jannah. Siapa yang berhenti, mampir di masjid, auraha atau beristirahat. Jadi di sini eh, kalimatnya dipakai bukan sholat, bahkan melisir gitu, istirahat. Istirahat aja juga sudah di sudah dianggap pahala. Gitu. Nah, ini itu kayak kadar minimalnya lah. Tapi seenggaknya kita ini ada hati kita gitu, karena hati kita itu ada keterikatan dengan masjid. Dan itu termasuk dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yang hatinya terpaut di masjid itu. Nah ini termasuk juga seenggaknya ketika kita lewat ya, itu melihat masjid itu kita ada angan-angan, aku pengen itikaf, aku pengen sholat. Adallahu, Allah tambahkan baginya nuzulan fil jannah, kedudukannya di surga. Kullama ghada auraha,
Berdasarkan apa? Berdasarkan keduanya, entah itu mampir ataukah cuma beristirahat. Wa nuzulu ad-diyafah. Oh, an-nuzul. Nuzul itu turun, gitu. Tapi kalau di sini diartikan diyafah. Diyafah itu jamuan. Jadi Allah akan tambahkan jamuannya di surga. Wal mustahabbu, dan disunnahkan an ya'takifal ashral awakhira min Ramadan. Disunnahkan i'tikaf itu kapan? Di 10 malam terakhir Ramadan. Ditolak Lailatul Qadri, dalam rangka untuk mencari malam Lailatul Qadar, li'annahu akhiru mastaqarra alaihi i'tikafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya, kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang warid dalam riwayat itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu beriktikafnya di 10 malam terakhir. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan." Beliau beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian i'tikaf tadi dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Nah, ini juga berarti dalil bahwa wanita juga boleh ke masjid untuk i'tikaf. Jadi bukan cuma kalau saja. Kalau ini lebih ke masjid. Dipakai Jumatan. Oh. Nah itu nanti bahas fikihnya ada. Jadi musola itu kalau dalam kitab-kitab fikih itu artinya bilik atau pojokan di rumah yang itu buat wanita untuk ibadah, atau bahasa lainnya itu mihrab. Itu musola di kitab fikih itu seperti itu. Nah kalau musola di bahasa kita itu kan langgar, masjid kecil. Jadi masjid itu kenapa langgarnya lo adzan, gitu. Jadi itu sebetulnya masjid, tapi bukan masjid jami. Nah, masjid jami itu masjid yang dipakai Jumatan. Nah, masjid jami itu disunahkan di situ untuk beriktikaf menurut sebagian mazhab. Nah, kalau mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan itu. Tidak mensyaratkan itu. Jadi di mazhab Syafi'i di musola, maksudnya dilanggar ya, bukan di musola rumah, tapi di langgar kampung, di musola-musola kecil di kampung itu i'tikaf di situ tidak apa-apa. Tapi lebih afdalnya itu i'tikaf di masjid jami. Karena apa? Khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Nah, jadi untuk mengakomodir pendapat mazhab yang mensunahkannya harus di masjid jami, nah, boleh amane bisa masjid jami aja. Toh luweh enak ya kan, luweh besar, luweh longgar. Boleh diapno sahur, diapno lebih terjamin. Diapno buka, mantap itu. Nah itu kurang lebih fikirnya seperti itu. Jadi beliau SAW itu senantiasa i'tikaf, ya'takifu film udore, jadi senantiasa tapi ajak di istiqomah. Kapan? Di 10 malam terakhir sampai beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, i'tikaf tadi tradisinya itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Wa anha, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya lailan. Ketika telah sampai atau ketika telah masuk 10 al-ashr musal ashr awakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan,
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ahyal lail, menghidupkan malam. Jadi hampir begadang gitu. Istirahatnya cuma beberapa jam, kemudian sisanya dibuat ta'abud, dibuat beribadah kepada Allah. Wa yaqadu ahlahu, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan istri-istri beliau, wajadda, dan bersungguh-sungguh. Wajadda, kalau di pepatah Arab kan manjada wajada, manjada barang siapa yang bersungguh-sungguh. Nah, jadi wajada, kemudian beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, maksudnya wasyaddal mizar, dan mengencangkan, ya, mengikat dengan kencang sabuknya, ikat pinggangnya. Nah, kalau sabuk dikencangin kan nggak akan ngantuk, gitu. Kalau kan sedikit. Tapi riwayati, dan juga di riwayat lain, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir mala yajtahidu fi ghairi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, di mana beliau tidak pernah sebersungguh-sungguh itu. Jadi ini jangan diartikan Rasulullah SAW di 20 malam sebelumnya nyantai-nyantai, bukan, tapi maksudnya beliau bersungguh-sungguh di 20 malam yang pertama, tapi di 10 malam terakhir beliau lebih lagi bersungguh-sungguh. Jadi ini menunjukkan betul-betul, ya tadi, iltimas, betul-betul mencari kayak golek barang hilang, napa? Lailatul Qadar. Wa qauluha syaddal mizar, maksud dari mengencangkan sabuk ini kanayatun. Ini kinayatun, harus bukan kanayatun. Ini pakai apa? Pakai kasroh ini. Yang kanayatun ini kinayatun, kinayah. Kalau kanayah itu saya nggak pernah dengar. Kinayah itu artinya apa? Perumpamaan. Kinayatun antar kil istimta'i bin nisa. Jadi itu adalah ungkapan. Jadi mengencangkan sabuk ini, ya ini bisa ditafsirkan mungkin Rasulullah SAW betul-betul sabuk dikencengi, atau itu adalah majas, ya. Perumpamaan dari meninggalkan berlezat-lezatan dengan istri beliau, maksudnya meninggalkan jima. Nah, jadi kalau di mungkin 20 malam yang sebelumnya beliau masih berjima gitu ya. Nah, kalau di 10 malam yang terakhir beliau sama sekali tidak berjima dan betul-betul fokus beribadah kepada Allah dengan beribadah tadi. Wakilah ibaratun anil jiddi bil ibadati, dan juga pendapat yang lain menafsirkan syaddal mizar ini, mengencangkan sabuk ini, ibaratun ungkapan anil jiddi, saking sungguh-sungguhnya, jiddi sangat-sangat, bil ibadati dalam ibadah, wa tashmir fiha. Apa tashmir? Wa tashmir fiha. Nanti dicari. Wa tashmir fiha. Bentar, ini saya belum ganti kitabnya. Saya tunggu. Nah. Wa tashmir fiha. Berguling. Boleh masuk. Atas. Bergelut mungkin ya. Bergelut dalam ibadah gitu mungkin. Menyibukkan diri. Iya, itu titik harusnya. Wa tashmir fiha.
Wa yustahabbul iktsaru min tilawati Al-Qur'an. Dan disunahkan dalam i'tikaf itu memperbanyak tilawatul Quran. Wa minal judi wal ifdali fi hadha syahri lil mu'takifi wa ghairi. Dan juga dari al-jud, sedekah. Wal ifdal fi hadha syahri lil mu'takifi wa ghairi. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat-sangat ditekankan untuk bersedekah, baik itu sedekahnya orang-orang yang itikaf, jadi sedekahnya orang itikaf itu justru lebih ditekankan lagi, ataupun yang selainnya. Di annal fakir ya'jizu bisa babi saumihi anisyahawati wat tatwafi wassu'al. Karena al-fakir ya'jizu bisa babi saumihi itu dibalas sebab puasanya syahwati fatwafi wasu'ali. Okay. Sebab orang-orang fakir itu mereka itu ditahan. Jadi sebab puasa ini mereka itu justru ditahan dari syahwatnya mereka. Wasu'al dan dari meminta-minta. Jadi itu akhirnya di sini ya kalamnya Imam Ismail Salam ini bahkan orang-orang fakir ya walau alam ya mungkin di zaman beliau atau mungkin di sebagian tempat orang-orang fakir kalau puasa itu justru mereka itu enggan untuk minta-minta. Kalau penjelasannya ini. Maka di sini justru orang-orang yang agnia atau orang-orang yang berkecukupan itu yang dituntut untuk memberikan tanpa perlu diminta dulu. Jadi di sini ditekankan Ramadan itu bulan untuk bersedekah, apalagi orang-orang yang itikaf ini itu bahkan ditekankan sebelum diminta. Karena apa? Karena orang fakir itu ketika puasa itu mereka itu malah biasanya tidak minta, gitu, tidak minta ke orang. Nah itu gimana kalau di sini? Ya apa? Apakah sama atau boten? Nah ini kalau di sini penjelasannya begitu. Wafis Sahihaini dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, An Ibnu Abbasin diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Ini hadisnya pernah kita baca ya di kitab Nurul Umum. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih-lebih lagi dermawannya pada bulan Ramadan. Ina yalqahu Jibril, maka Jibrilu yalqahu alaihi salam kulla lailatin fi Ramadan hatta yang salih yang rudu alaihi nabi dari maslahah. Yang salih ini mengelupas kalau di sini. Baris berapa? Halaman 20. Iya. Baris yang paragraf terakhir waktu sahihain Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma.
ajwadan nasi wa kana ajwadama yakunu fi Ramadan. Ini ya tahu Jibril sampai sampai ketika beliau ditemui Jibril Wa fi wakana Jibril Ibni Abbas wa alaihi salam kana ila fi nabi fi Ramadan hatta ajwatan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. kana Jibril yang tahu alaihi salam Ajwada apa? dermawan. Dermawan. Oh, Romano menungso kabeh. Bukan, ajwad itu kan yang paling dermawan. Oh, yang paling Si kamu balaghah kan. Akram, Karim Akram gitu. Hamad, Hamid Ahmad gitu. Jawad Ajwad. Jadi Jawad itu dermawan, Ajwad itu karena Nabi SAW bahwa Nabi SAW itu adalah ajwadnya manusia yang paling dermawan. Ini fi'il amar. Bukan itu sigoh mubalaghah. Bukan itu sigoh mubalaghah. Oh, Tanes, bukan fi'il itu. Sigoh mubalaghah. Kayak Hamid Ahmad, Karim karena ajwada Akram. ma yakunu fi Ramadan. Karena Nabi Tak temui. Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Oh, Karena ajwada dan oh ya. beliau Oh, lebih kandangnya ini 2000. Tak pikir ini polane ajwada. Ya. karena ajwada ma Karena yakunu fi ajwada Ramadan. fi Ramadan. Kan lebih Kak dermawan temen-temen lagi. lomo, kak temen-temen lomo ni Rasulullah iku ana ing bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Hingga beliau ditemui Jibril. Karena Jibril kulla lailatin fi Jibril Ramadan. mendatangi beliau setiap malam Ramadan hatta yang salih. Nah, ini yang salih. yang salih ini mengeluh pas tapi kok saya tidak ngerti sama artinya. Saya kalau gitu tak cari terjemahan bahasa Inggris. Soalnya pengertian bahasa itu Kurang pas nih. Iya, yang ya. Pakai Oh ya. Yang salih. Kalau hadis ini lebih gampang sih. Cari fullnya hadisnya mawon. Ini sebentar saya cari dulu. Oh, hingga berakhirnya bulan tersebut sampai terakhir dari maksudnya. Jadi beliau SAW didatangi malaikat Jibril itu di setiap malam sampai selesai, sampai di penghujung Ramadan. Ya aridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyodorkan pada aridu alaihi Nabi sallallahu yang itu alaihi dinya balik ke Jibril itu. Ya, itu jadi Nabi SAW itu memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril, setoran ya. Palakinya itu Nabi SAW ke Jibril. Setoran Qurannya setiap malam Ramadan. Jibril, maka apabila karena ajwada bil khair minar rihi mursalati. Rih itu kan angin. Jadi seperti hembusan angin. Pak dermawannya beliau. Oh, karena ajwada bil khair. Lebih dermawan min, ajwad min. Jadi apa? Balaghah satu lagi apa ya? Yang superlatif itu kalau di bahasa Arab lupa saya istilahnya itu.
yang apa lebih baik dibanding ini gitu. Jadi ini kurang lebih kedermawanannya beliau itu melebihi arih angin al-mursalah, angin yang berhembus. Wa ma'na qawlihi minar rihi mursalah ay fi umumiha wa isra'iha, pada keumumannya wa isra'iha. Isra' 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 Maka angin yang berhembus itu adalah Isra' itu anu, bergegas. Jadi angin itu kan kayak wush gitu. Tapi ini seperti jadi kedermawanan Rasulullah SAW itu seperti itu, sacet-sacet gitu. Ada tahu ada yang itu ada apa? Asap sufah lagi perlu gitu. Asap sufah kan yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Asap sufah yang mereka fokus untuk apa? Belajar, kalau kerja pun dia kerja serabutan gitu, bukan yang kerja tetap gitu, tidak berdagang juga karena tidak ada modal, jadi memang orang-orang yang kekurangan gitu. Nah, Rasulullah SAW ketika tahu itu bergegas. Ayu fi umumiha wa isra'iha. Nah, ini umum itu maksudnya umum mencakup banyak. Kan angin itu kan biasanya menjangkau area apa area yang luas gitu. Kan jarang angin itu di apa satu kelurahan atau angin biasanya kan apa kota angin seret gitu. Ini juga. Jadi kedermawannya Rasulullah SAW itu merata ke sahabat-sahabatnya, ya, ke fakir-fakir miskinnya itu merata. Jadi ibarat angin itu dermawan rata dan cepat, gitu. Isra itu bergegas. Fasaha anna Jibril alaihi salam kana yu'aridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fi kulli Ramadan marratan wahidatan. Jadi juga telah sahih di riwayat ya di hadis bahwa Jibril alaihissalam itu mengajarkan Nabi SAW Al-Quran di kulli Ramadan, di setiap Ramadan itu satu kali. Jadi satu kali khatam. Falamma kana al-amul ladzi tuwfiya fihi aqibahu arabahu marratain. Ketika dekat-dekat akhir hayat beliau, Al-Quran itu ditalakikan sebanyak 2 kali, marratain. Jadi di awal-awal itu Jibril memperdengarkan Al-Quran atau Rasulullah SAW setor bacaan Al-Quran itu satu kali khatam, ya, selama Ramadan. Nah, kemudian menjelang akhir hayat beliau 2 kali khatam. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin duduknya sampai sini dulu ya. ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ngapunten kalau ada beberapa kekurangan di kegiatan pagi-pagi WA. Ini kadang tes ya, karena di sini tidak ada kelas selama semester ini ya, ya bingung juga.
dan Kelas di UNER. di UNER Iya. dan Kata Vira cuma yang awal penghasilannya Pak, ya, ganjil mawon. iya penghasilannya cuma dari ngajar itu tok, Hmm. dia belum ada yang lain, jadi ya dia nyari sekarang ini ada lowongan di jaringan masjid apa gitu Itu Jakarta. di Jakarta saja. Itu anu apa di masjid ngajarnya. Bukan ngajar di masjid, jadi itu eh, semacam yayasan yayasan eh, yang mengelola banyak masjid ya. Nah, nanti beliaunya di situ yang bagian ngatur-ngatur taklim-taklimnya di masjid-masjid itu, ya termasuk juga ngisi taklimnya di jaringan masjid itu. Gitu. Ini enggak ada yang gitu sih. Ya, Anu di sini loh. Apa namanya lowongannya? iya di sini nyari itu belum dapat dapat yang pas belum dapat dapat ya. Hasilnya ya itu ya mengambil kesempatan ada lowongan itu ya beliau berangkat saya. Ini mungkin saya tutup dulu gitu. Nih, Nanti aku nih, eh, ngobrolnya bahas lanjut. ngobrolnya setelah ini. Biar apa rekamannya nggak terlalu panjang. Nih, nih. Tutup dulu deh dengan hamdalah, alhamdulillah, alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.